Halo, udah 5 minute nggak nih? Belum ya? 5 menit ya udah. Oke. Um, well, we'll continue, okay? But let me check the recorder first. Okay, it's fine. Well, next, any and anything. Another language point in paragraph 7. Siapa lagi yang belum? We back to wants to read? Anyone? Volunteer? Want to read? Saya boleh, Miss? Boleh. Go on. Paragraph 7. Every British theatre of any standing has gated here from John Carey, Torville, and Dean to Robin Cousins. 6,000 visitors come each week. Dan terjemahannya adalah setiap scatter itu ya scatter aja karena dia pemain scat gitu. Setiap scatter dari Inggris any standing itu apa ya, Miss? Dengan scattered here of any standing itu kan bisa diartikan reputasi atau penghargaan apapun. Of any itu di sini diartikan sebagai penghargaan apapun yang telah bermain skating di sini dari John Carey, Torville dan Dean sampai hingga Robin bersaudara. Ya betul sekali. Robin bersaudara atau 6.000 pengunjung datang setiap minggunya. Kata Tuan nggak ada ya di sini. Nggak ada, Miss. Berarti cuma sampai it's week aja. Nah betul. Di sini ada said Mr. Meacock ya, yang di paragraf 7 saya baca di bukunya surat ada paragraf 7 said. Nah, setiap scatter yang terus dengan apapun, berarti any di sini apapun. Mungkin sebelum saya menjelaskan, mungkin kalian pernah menggunakan any other question. Nah, seperti itu kan. Ada beberapa pertanyaan atau ada apapun pertanyaannya gitu, atau any reason, apapun alasannya. Is there any reason? Nah, biasa itu any itu bisa diartikan apapun di sini. Ini salah satu language point yang ditekankan di paragraf ini. Nah, atau dia bisa berarti anything. Anything itu apa? Anything? They said anything. Sesuatu. Iya. Sesuatu hal. Masih ada lagi gitu. They said anything, more to say, or how do you feel? Bagaimana? How do you feel? Apa yang kamu rasakan? I don't feel anything at all. Berarti saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa. Sama sekeles. Maksudnya misalnya kayak do you feel, for example, do you feel hot? No, I don't feel anything at all. Or do you feel sick or something else? Ya kayak gitu ya Mbak Eka, bukan merasakan apa ya. Atau merasakan apa nih? Okay. We didn't do anything all day. This is what I like. Tidak melakukan apapun sepanjang hari. Oke. Kita tidak melakukan apapun. Nah, di sini kan bentuknya pas nih kan, tapi kita tetap mengartikannya tidak. Nah, tadi tuh di paragraf dia bisa mengartikan kalau kita menggunakan pas itu bukan berarti kita tahu konteksnya kalau dia bentuk pas, tapi kita tidak perlu menerjemahkannya seperti itu. Ya, sebenarnya simple banget sih kalau English for translation itu. Yang penting kalian tahu target language konteks dalam bahasa Indonesia itu seperti apa kayak gitu. We didn't do anything all day.
kita tidak melakukan apapun sepanjang hari gitu kan, apapun sama sekali gitu, bisa all day atau at all bisa ya. Nah like that. Aduh, ini ada Romeo and Juliet, saya mau minta kalian baca. Coba saya buka dulu di PowerPoint-nya tentang Romeo and Juliet. Siapa yang bisa? Nih, karena kita tadi udah prose, ayo kita coba lihat contoh satu cerita tentang Romeo and Juliet yang udah dibentuk. Ini punya orang ya, create by storyboard, tapi saya udah masukkan ininya, lisensinya. Ini tentang Romeo and Juliet. Saya kronolognya aja, Miss. Iya. Itu siapa yang mau jadi Romeo Ya, dan Juliet? betul. Siapa yang jadi Romeo nih? Atau ini Juliet? Romeo, Mas Jimmy, are you available now? Oh, ini Romeo Juliet. And then this is the man, maksudnya kalau ada yang cowok ini Romeo, ini Juliet nih siapa nih? Ayo. Yang Juliet nih siapa? Ayo. Ayo siapa nih? Oke, yang baik aja deh, yang ini yang jadi Mbak sama Mbak Loh, Lucky. saya kan kronolognya Atau Mbak nih. Endang atau Mbak siapa yang bisa on? Oh yaudah, Miss, saya aja deh. Ya, siapa Saya nih? kronolog Yang saya. penting yang jadi Romeo beda, yang jadi Juliet beda ya. Aku Iya, adalah semangat ya, pendengar. Direknya Apa? ya. Aku dari apa? Jadi apa? Romeo. Oh, look. Ya gitu ya. Oh, saya Romeo. Cara ininya, Apa Mas Jimmy? intonasinya. Oh, look. Mas Jimmy nggak bereaksi. Ya. Oh, look. Sorry Miss, saya tulisannya terlalu kecil. Ya kecil Jadi, banget. Itu buka PPT yang di PowerPoint, Mas. Iya. Jelas. Ini udah kok. Oh iya, nggak apa-apa. Ini nggak Yang buka lain aja. sendiri, It's yang okay. di line lewat PowerPoint, Miss, bukan Ini- lewat Skype. Ini udah aku buka lewat share screen PowerPoint kan? Iya, terus yang download dari Facebook itu di file tugas Iya. lewat PowerPoint. Ini juga kan udah kelihatan kan? Di screen. Enggak. Tapi terlalu kecil, Miss, kalau lewat screen. Soalnya Mas Jimmy itu pakai tab, bukan pakai laptop. Saya pun pakai laptop, Yes. itu juga terlalu kecil. Harus saya dekatkan ke Oh. muka saya. Aduh. Coba ya. Buka Anda. Ini Oke, saya kronolog. Oke. mm-mm. Saya pendengar ya. Bukan, Tia. Kan Romeo-nya Mas Jimmy. And Terus, then, loh, Miss, kok hilang? Bentar. Juli, who am I? Mbak Endang. Lu yang jadi yang lainnya itu, Tia. Banyak yang itu. Kan ada orang lainnya, Tia. Oke, aku orang ketiga. Gua orang keempat malahan. Kita setan. Oh, coba ya, let me check. Kalau ini, apakah udah jelas pemirsa? Udah, Miss. Oke. Itu Mbak Eka katanya mau jadi prolog. Oke, silahkan. Nah, dulu ya. Oke. This tragic romance, two lovers from rival family could talk challenge to be together. This classic was originally written by William Shakespeare. Oke. Ladies and gentlemen, welcome Romeo and Juliet. Question to learn about the fight between the Capulet and the Montague and how the citizen disputes it. The prince warned the rival of how much he will punish them if they do not stop this nonsense. Ayo Tia, lu dulu Tia. Aku yang mana? Terserah, pokoknya itu ada 3 orang. Oh, look, the Montagues. Seeing them fills me with hatred. Iya.
I bagus. see Capulets ready for a fight, gentlemen. Oke. This ancient fight burdens the Verona. I, the prince, never want to see you fight. Juliet. One racing action is when Romeo and Juliet meet and are automatically in love. Although they are from rival families, they know they are destined to be wed, which they do days later. The altercation with Tybalt at the party creates tension. This leads to Tybalt killing Mercutio and then Romeo killing Tybalt. You are Ini Juliet dulu apa? Juliet. Romeo? Endang dulu. Oh. You are an amazing man. I, Juliet Capulet, love you. Even though our family... Mas Jimmy ketika orang lain di hadapan saya itu rasanya hati saya mater gitu. Itu Terus. You terus are. itu You are. Gue ya, saya. Yes, You, please. you are the most beautiful woman in Verona. If you will not marry me, I will kill myself. Oke, next. Kemble. In my opinion, the climax of the story is when Romeo is banned from Verona for killing Tybalt. Juliet is now about to be wed to another man, Paris, who has chosen to be her parent, and there is a chance she will never see her true love again. Oh, sad. Next. Oh, Romeo, this food has got you killed. To be banished from Verona. Now I have to marry another. Oke. Spelling action is Fair Lawrence giving Juliet a drink that will make her seem dead. The way she can escape after we wake up and the funeral is over. Fair Lawrence sent a note to Romeo so that he knew of the situation and to come get her. That way I can live without challenge. Me and my Romeo will forever be happy. Thank you. I have a plan to get you out of Verona. Take this drink and it will make you seem dead. I will inform Romeo. In the set resolution of this famous play, Romeo just doesn't receive the letter, but gets word that Julia is dead. The letter was stopped because of quarantine, but somehow he gets to talk to an ill information person. He goes to her grave and saying his love in a dead state, kills himself. Julia wakes up and says her love perished. She decided to die with him. My Romeo has perished. Now I have to forget that I will only be happy. Oke, and the end of the story. Ya, ini sad story ya, atau sad any happy ending or sad story? Ini seharusnya lebih bagus lagi kalau kita pas TTM terus main drama di depan ini. Iya, makanya harusnya bisa seperti ini. Boleh lah nanti kalau Mei ya. Nah, ini Romeo and Juliet. Nah, kalau ini ini salah satu bentuk apa ya? Ini bentuk No, novel. novel, kisah, fiksi ya. Fiktif. Kisah Romance fiksi. ya, romance story sepanjang masa. Apa sih yang mengalahkan Bad Romeo and Juliet? romance, no bad no bad Tragedi F. cinta. Ini bad romance ini. Kalau di Indo ada nggak? Ada dong. Roro Jonggrang. Seribu Oh, candi iya, ya. iya betul. Rojo. Nah, Serius? nah itu Ya tuh Roro salah. Jonggrang kan juga bad ending. Roro Jonggrang Seribu Candi ya, oh ya, that's it. Nah itu tuh salah satu Ya masa contoh contohnya mau maling kudang. legend. Oh ya nanti ya bertengkarnya. Maaf, Mit. Nggak apa-apa. Oke, ya betul. Nah itu tuh ini Romeo and Juliet. Thank you ya, kalian very good job udah memainkan drama itu. Kayaknya lebih bagus ya kalau agak lebih bentuk betul-betul ada adegannya dan sebagainya. Bolehlah nanti kita usul itu bisa jadi grup assignment. Jadi nggak perlu nulis, nggak perlu menerjemahkan, tapi langsung action gitu ya.
Nah, oke, ini salah satu contoh novel Romeo and Juliet kan. Itu one of the best romance story, tragedi, sorry. Nah, di modul ini dia juga memberitahukan bahwa kita tuh juga harus mempelajari menerjemahkan novel. Nah, contohnya seperti novel yang di paragraf 1 dan paragraf ini. Tapi karena kalian punya modul, saya menyarankan coba dibaca sendiri. Coba kita coba membahas yang penting aja ya. Karena this modul mungkin banyak language pointnya, tapi saya coba untuk menjelaskan contohnya reader gitu. Di sini novels. Selain dari Romeo and Juliet, ada novel yang dituliskan di modul ini yang lumayan terkenal. Tapi saya mencoba cari ini Anthony and I, ini termasuk roman jadul juga. Nah, coba saya baca ya. Anthony and I married late in life. We were both writers, both rather set in our ways, and we were no hurry to have children. Sometimes we had tentative conversation about the future. When we asked each other, "Do you want children?" The answer seemed to be, "If you do, then I do." Nah, kayak gitu. Di sini rather dia berarti agaknya. Nah, di sini salah satu language point yang mau dijelaskan adalah rather. Oke, agaknya kami berdua memulainya dengan cara masing-masing. Rather, misalnya contoh yang lain ada nggak yang bisa buat contoh nih? Please make your own sentence using rather. Nah, apa sih internet? Rather, I rather than, agaknya apa? Ada nggak? Ayo. Ya bentar dulu dong, Miss. Oh iya, maaf ya, sorry ya. Saya orangnya impatient. Sorry. Tuh kan. Ayo. Dari modul juga nggak apa-apa. Ayo, ada. Saya, Miss. Oke. Please. Play decide to dance rather than sing. Hah? Udah gitu aja? Terjemahannya? Bisa? Boleh. Terjemahannya apa? Ayo. Le memutuskan untuk menari daripada bernyanyi. Oke, betul. Agaknya memutuskan. Le itu siapa? Pacar saya kemarin di kelas writing. Oh iya, aku dengar kok dari Miss saya. Oke, good job. Itu namanya hoax. Oke. Nah, sekarang tentang whole. Di paragraf 2 di buku itu, di paragraf tentang novel, ada yang namanya a few days later I found out I was pregnant. I was so happy. Ayo coba yang lain deh baca. Siapa lagi nih yang bisa baca? Saya Miss boleh. Oke, silahkan. I was so happy, yet it still felt so unreal, so strange. Outwardly, nothing had changed. Yes, yet inside my body, a human being would alter my whole life and started to grow. Oke. Artinya apa? I was so happy. Saya dulu begitu bahagia. Tapi kayak berasa ngimpi, unreal, tidak nyata. Iya. So strange, aneh. Sangat aneh, sangat. Seperti mimpi, terasa aneh. Terasa aneh. Okay. Outwardly itu apa, Miss? Semakin hari tidak ada yang berubah. Begitu juga dengan dalam diriku. Yet itu bisa diartikan tetapi di dalam tubuhku. Yet. Maksudnya tetapi dalam diriku. Nothing had changed kecuali dalam tubuh saya gitu. Oh. Kan
A human being would alter my whole life. Gitu, has started to grow. Ini paragraf kedua ya. Seorang anak manusia mengubah yang akan mengubah world ini, seluruh hidupku. ya akan ya mengubah seluruh hidupku Dan yang telah mulai berkembang. Berarti dia pregnant artinya. Oke. Nah, ini di paragraf 2 novel yang tadi ya, Anten nih, yang tadi saya share. Nah, whole di sini artinya seluruh. Oke. Ini gampang kok, kalau masalah whole itu lebih ke terjemahannya seluruh. The whole of my life. A whole new world. Aku baru mau Kayak gitu ya? nyanyi. Betul. Kita connect. Aku baru mau nyanyi a whole new world. Berarti Karena lu seluruh bikin perut gua semakin seluruh merasa dunia ini gitu ya. Oke. Whole new world. Oke, next ada kalimat perintah di paragraf ke-6. Ayo, siapa lagi? Apa orang lagi yang bisa menjawab? Mbak Enjang. Yo, yang belum. Ayo, yang belum, ayo. Kayak tukang Yo, parkir aja. yang belum. Yuk. Nilai Anda di tangan saya. Astaga. Kalian nggak bosen apa denger suara saya, Tia, Mbak Endang terus? Enggak. Tolonglah. Ini Darwati katanya nggak bisa, Fitri juga nggak apa-apa. Nanti yang agak banyak nggak bisa speaking itu bisa langsung saya kasih individual assignment ya. Jadi silahkan ditunggu aja. Yang selalu ngomong nggak perlu gitu. Nanti saya ini dulu. Saya Miss Ya Miss. White. Siapa White lagi? Wah, until. langsung ngomong nih kalau aku bilang nggak perlu Enggak. nggak perlu tugas kalau langsung menjawab during the presentation. nggak apa-apa, oke langsung paragraph 6. Wait until I get the photographs developed. Okay. Decide that will make the story much more interesting. Okay. Tunggu sampai saya Sengaja nggak aku lanjut biar kalian ada kerjaan untuk menerjemahkan. Ayo. tunggu sampai saya photograph develop apa sih? Tunggulah sampai saya cuci fotonya. The photographs develop, maksudnya ya telah dicetak. Dia mengatakannya itu akan membuat ceritanya jauh lebih menarik. Ini sebenarnya ada di novel sih, jadi kalau misalnya kita mau mengartikan sesuai konteksnya, tapi udah benar kok, bagus kok semua. Really love the pronunciation, good. Sisa diperbaiki yang kayak develop, photographs kayak gitu. Oke. Nah, di sini imperatif artinya kalimat perintah. Oke. Salah satu contoh yang diberikan adalah ketika misalnya kata kerja pertama dia berada di depan dan dia namanya direct question, direct sentence, kalimat langsung. Misalnya wait, kayak gitu, tunggu gitu, until I get. Kalimat, nah ini use of imperative. Sengaja saya carikan sumber yang lain. We can use imperatives to give order. Give order apa? Menyuruh, Ya menyuruh beri pemerintah. pemerintah order, pesanan atau apa ya, Memesan. pesanan Minta atau tolong. perintah ya boleh. Goput. Order enggak, order tuh bisa jadi perintah juga. Order bisa diartikan perintah. Come here at once artinya apa? Come here at once, Kesini. ya kesini gitu. Take that gum out of your mouth, ya anak kecil Keluarkan permen karet dari Permen mulut. karetmu. ini. Ya, Luh, betul. kamu. Nah coba ya, kita kalau misalnya kayak gini imperatif, dia menyuruh, dia pakai tanda seru, berarti dia ya memang artinya menyuruh melakukan sesuatu, kalimat perintah gitu ya. Perintah. Sebenarnya di sini harusnya semua ada tanda serunya sih. Contohnya give instruction berarti memberikan instruksi atau
take one pill every 2 hours. Nah, di sini maksudnya di sini di kalimat perintah atau imperatif ya, Mas Mbaknya, dia tuh tidak memenuhi bentuk kayak tadi semalam saya mendengar kalian dijelaskan tentang gerund, kan? Gerund tuh kadang bentuk kata kerja yang dibendahkan dan katanya lain. Kalau ini beda, ini namanya kata imperatif, dia kata kerjanya di depan, nggak perlu pakai gerund. Biasanya kan waiting is the most waiting is something that I really don't like, misalnya seperti itu. Itu kan gerund, menunggu kan. Nah, kalau di sini wait until, nah dia maknanya perintah, tapi dia nggak perlu digerundkan. Walaupun kan ada yang mengatakan kalau ketika kata bentuk kalimat itu kalau dia harus mempunyai subjek di depan, tapi kalau dia nggak ada subjeknya dia dijarankan seperti itu. Tapi kalau ini enggak, karena dia berbentuk kata perintah gitu. Jadi dia mengikuti kalimat setelahnya atau bentuk kata setelahnya, jadi dia bisa berdiri sendiri. Karena kalau di kalimat lain kata kerja itu nggak bisa berdiri sendiri di depan sendiri, misalnya seperti itu. Oke? Misalnya kita mau bilang we eat, terus bilang eat that. Nah, itu kan perintah. Eat that please. Tapi kalau kita bilang eat the food bla bla bla, nah itu kan harus ada misalnya who eat the food, misalnya who eats the food, I eat the food, misalnya seperti itu. Nah, uses imperative itu namanya kalimat perintah yang punya pola khusus. Makanya di paragraf 6 salah satu contohnya ini gitu. Push, pull, give way, stay on your right. Bisa juga make an invitation. Have some tea, it is still hot, misalnya. Have some tea, tanda seru nih. Come in and sit down, you are having tea, don't sit on the bench. Ini warning apa? Yang mana, Miss? Warning, give warning. Beri Peringatan. Oke, peringatan. Kalau give advice, Memberi saran. Saran. atau nasihat. Contohnya apa? Tuh, apa sih ini terdengar. Oke. IDM. Biasa. Go home and Pasti apa artinya? Go home and get some sleep. You look exhausted. Yeah. Tell me about your trip to Ireland. Lu jangan kayak Chelsea Island lah. Ya gue bacanya Ireland, Eka. Irlandia. Ireland. Oke, go home and get some sleep. You look exhausted. Pulanglah. Pulang dan tidurlah. Tidur. Get some sleep. Kamu Beristirahat terlihat capek. ya. Oke. Capek. Beristirahatlah. Aku capek. Bedanya Ceritakan sama padaku tired tentang apa? perjalanan kamu ke Irlandia. Bedanya sama tired apa? Kalau exhausted itu udah kayak yang capek bingit gitu. Ya betul. Kalau nanti aku share loh. Ada kalau kayak very tired, exhausted. Kalau cantik, beautiful, tapi very-nya apa ya? Oh, thank you, Miss. Makasih ya. Oke, seperti itu ya imperatives, kalimat perintah. Next, any question? Ada pertanyaan? Sorry ya kalau I memang orangnya kalau speak itu kadang terlalu cepat. So sometimes I cannot control. So that's why if you have a question, just directly. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, nggak ada. Siapa lagi? Ayo, yang belum ngomong lagi. Mbak Luki tadi. Mbak Luki tadi masih. Yang belum. Atau siapa? Mbak Apa, Sini, Mbak Luki masih. Saya udah. Lagi, Bis. Mbak Sini belum ngomong kayaknya. Mbak Sini tadi kayaknya mikrofonnya agak bermasalah karena dia pakai 2 akun, terus kayak suaranya nggak kedengeran. Oh. Tapi nggak. Mbak Sitatun. Mbak Atun. Nggak tahu juga. Suaranya kecil banget Mbak Atun. Iya, speakernya kayak bisik-bisik. Bisik di tetangga. Mbak Herning sih lagi mau mencoba kan bosen dari tadi kita aja. Coba Mbak Ari. There was pause. I thought
I had better tell him before he fell asleep. Besides, if I heard in the news much longer, I would burst. There was pause. Apa sih? Ayo. Berhenti. There was a pause. Oh, konteksnya di sini ya kayak diam sejenak gitu kan. Diam sejenak. Saya pikir, I thought berarti saya lebih baik mengatakan kepadanya sebelumnya. Ya nggak sih, Miss? iya Saya- betul. Sebelumnya pikir tell him saya before, sebelum lebih dia baik. tertidur. Ah, Fell asleep sebelum dia tertidur. Tapi beside, tapi tapi jika aku tahan, I held in the news much longer, I will burst. Di sini kira langsung aja konteks, tidak usah deh. If I held in the news much longer, I will burst. Berarti akan meledak berarti. Tapi kalau misalnya saya tahan, ayo apa? Berita yang beritanya lebih lama lagi akan meledak, atau ya bisa sih meledak gitu kan konteksnya. Ini kayaknya kata-kata saya pas saya punya gosip baru ini. Ya begitu, yang suka gibah tuh biasanya daripada ini atau ya kayak gitulah. Oke, translationnya number 1, you still have time. You had better go home by yourself. Lebih baik kamu pulang sendiri. Betul, kasihan ya. Terus number 2, We better hurry up if we want to go home. Lebih baik kita cepat-cepat jika kita ingin pulang. betul. Nah sekarang saya mau setiap orang buat kalimat dengan had better. Ya semua ini satu-satu. Saya kasih waktu lah. Pakai had better gampang kok. Bisa lah 2 ya. Ini lebih baik. Had better nih dia mengikuti pola ya. Jadi dia tuh kalau diartikan namanya phrasal verb yang kemarin kan aku jelaskan 2 kata kerja, the 2 verbs yang nggak bisa diartikan satu-satu. So we cannot divine one by one. It must be have like a phrase. Jadi dia namanya phrasal verb, bentuk kata kerja ataupun dalam satu bentuk kata kerja. Kata dalam bahasa Inggris yang langsung diartikan, misalnya artinya lebih baik gitu. Oke, 2 kalimat ya. I give you time 5 minutes from now. Terus nanti saya lihat satu-satu di sini. Oke. Nanti kalau ada yang ada selesai langsung menyaut aja, yang belum silahkan dikerjain. Miss, halo. Miss, Halo. saya mau coba untuk yang pertama. Oke, silahkan. Kalau salah nggak apa-apa ya, Miss ya. It's okay. You had better watch the way you talk to me in the future. Artinya Alah, harus hati-hati ngomong sama Tuhan nanti. Kamu sebaiknya menjaga omongan kamu saat ketika berbicara dengan saya nanti. oke. Dicatat Mbak, dicatat note. Jadi takut. Oke. Next. Kalimat kedua.
You had better text me to go out with you today. Oke. Artinya, Eh, lebih baik kamu mengajak aku pergi bersamamu hari ini. Cia. mm-mm. Oke, good. Tadi Thank you, Mbak Miss. Eka ya, perfect. Udah ya, next. Ya nggak bisa dicatat diketik situ ya. Tadi Mbak Eka udah, aku sambil catat namanya. Next, siapa lagi? Silahkan. Kalimat keduanya apa, Miss? Bisa 2 kalimat pakai had better aja. Oh, Sambil nunggu yang lain, Mbak Eka, Mbak Yeni ini gimana ya? Udah, dia memang lagi berduka ya. I'm not sure sih, Miss. Maksudnya gini, mungkin emang dia di rumahnya sedang lagi ada sembahyangan-sembahyangan gitu. Tapi setahu saya sih kalau sembahyangan-sembahyangan kayak gitu kalau udah jam segini sih udah free. Cuma ngelipetin kayak bunga-bunga teratai dari kertas gitu. Oh, oke. Nanti coba saya hubungi langsung ya. Ya, iya, Kasih iya. Mbak ya. Mas Ahmad belum ada kabar juga. Kalau Mas Ahmad itu dia itu kerja itu Miss, apa namanya, lembur terus tiap hari itu. Kasihan ya. Minta hubungi saya dong biar dia Belum apa, hubungi Miss. Oke. biar Mas iya Mas Mas Munir dengar kan disuruh menghubungi Miss Momo secepatnya. Mas Munir. ada nggak ada. Mungkin dengar dia Miss, biar nanti akan saya hubungi Miss. Iya boleh. Nah biar kayak gini, soalnya saya nanti udah diminta laporan absennya kemarin, terus itu pasti nanti diminta lagi laporannya sebelum offline kedua. Saya sih maksudnya yang kalau misalnya bisa online, nanti bisa latihannya bisa menyusul gitu. Kalau nggak bisa aktif gitu kan kita sama-sama memahami kondisi masing-masing kan, kayak gitu. Jadi coba disampein aja, suruh hubungi saya. Nah kayak yang lain nih, dia hubungi saya nih, siapa nih, Mbak Fitri, Mbak apa yang lain. Nah, nanti saya kumpulkan dulu ya nama-namanya, terus saya satuin mau buat tugas individunya. Tapi yang aktif di sini nggak perlu, itu cuma additional. Tia, kita nggak perlu Tia, Apa? Karena Kita nggak perlu. kita nggak perlu bikin tugas Miss. karena kita selalu Saya Kali ini bacotnya menguntungkan. Miss, saya Oke. mau kasih contoh, Miss. Oke, next siapa nih? Yang kedua. Lucky, Oke, Lucky, Mbak Miss Lucky, Lucky. silahkan. Johnny had better clean his room by himself. Oke. Johnny. Oh, Johnny. Artinya, Johnny lebih baik membersihkan kamarnya sendiri, oke. oleh dia sendiri. Oke. Good job. Next. Satu lagi ya, Miss. Mm-mm. You'd had better call your mother right now. Oke. Kamu lebih baik telepon atau panggil ibumu sekarang juga. Good job. Udah ya 2. Clear. Mbak Lucky. Oke. Next. Hayu. Wah. Ini yang bermasalah mikrofon, bermasalah chatnya, bisa di ini Miss ya. itu Mbak Sini udah bikin itu di chat itu. Miss. Iya, saya sambil menjawab Ya. chatnya Mbak Sitatun. Katanya mikrofonnya error. Oke, aku baca dulu ya. You had better tell, oh ini you had better nggak perlu pakai they ya. You had better tell the truth. Terbalik ya Mbakku. Tell the truth to your parents. Sebaiknya Anda katakan sebenarnya pada orang tua Anda. Betul sekali Mbak Eka. Dengar tuh Mbak Eka. You better tell the truth to your parents. Tuh, Oke. saya itu sama orang tua selalu jujur, Miss. Cuma kalau mereka nggak tanya, saya nggak bilang. Iya betul, aku juga kok. Betul, bagus nih kalimatnya Mbak Sini, tapi kebalik aja ya sininya. Tell the truth ya, di sini kebalik.
but good job. Satu lagi, ayo. Tapi kadang-kadang berbohong untuk kebaikan itu kan bagus, Miss. Daripada kita jujur terus bikin orang tua khawatir kan. Personal pengalaman pribadi nih, apalagi pas covid aman-aman gitu ya. Iya, Miss. Iya, benar. Aman-aman padahal aslinya dia Parno. Iya. Juga pernah. Hai Hawaii. Mbak Enggak, Ari, maksudnya sebagai apa? Mbak Ari, Contoh aja. Ya, Mbak Ari ya sekarang Mbak Ari ini. Oh, hampir sama ya. Ayo, nggak apa-apa. We had better say the truth, although it hurts. Beside happy with the lie. Wih, aduh dalam banget. Oke, artinya. Kita lebih baik berkata jujur dari walaupun sakit. Dan bisa daripada enggak Iya, sih, Miss? bisa kok, bisa. Daripada bahagia dengan kebohongan. Oke. Waduh, daripada ya betul, bagus. Dalam banget nih ya. Yang kedua, kalimat kedua. We had better seek first rather than in the future. Lebih baik sakit dulu daripada nanti. Ya, betul. Kalau Indonesianya berakit-rakit dahulu lah. Bersakit-sakit Mungkin. berakit-rakit dahulu, bersenang-senang. Kemudian Kapan? Bersakit-sakit dahulu malah mati kemudian. Mati kemudian. Aduh ya ampun, aku lepas. Bersenang-senangnya kapan? Jangan. Mati gak jadi seneng-seneng aing. Makanya ada yang bilang live your life today, yes, like you are gonna die tomorrow. Yes. Oh. Gitu. Bagus nggak? Jadi Gimana, jangan lupa, Miss? Gimana? jangan lupa Sedap, follow my Miss. Once more. Kalau mau banyak quote jangan lupa follow my Instagram. enggak. Ya ampun, promo. Iya. Mau dong di fallback. Iya dong. Udah aktif lagi. Oke, silakan. Ya betul, maksudnya kayak gitu. Apa live your life today gitu. Just like you wanna die tomorrow, kayak gitulah. Gitu kan. Oke, lanjut. Nanti ya kita punya room tersendiri. Siapa lagi nih? Sini nih mengetik, Mbak Sini mengetik nggak selesai nih. Mas Jimmy dulu. Mas Jimmy. saya Miss. Siapa? Mbak siapa nih yang ngomong? Cek. Endang. Oh iya, silahkan Mbak Endang dulu. We had better to stay home until this pandemic is over. Iya, betul sekali. Oke. Artinya sebaiknya kita tinggal di rumah sampai pandemik ini berakhir. Oke. Betul sekali. Yang Kalimat kedua. You had better do your homework before the deadline. Kamu lebih baik mengerjakan PR sebelum deadline, batas waktu yang Ya, sebelum batas waktu yang ditentukan. Deadline tuh batas waktu yang ditentukan. Oke, good job, Mbak Endang. Clear. Thank you. Saya Mas- punya satu lagi nih, Miss. Oke, silahkan. Tapi Mas Jimmy Tolong. dong. Cek Mas Jimmy dulu dong, Mbak Eka. Kayaknya Mbak Eka yang lebih cocok. Sini, are you there? Lebih kena kalau Yes. Oke, coba. Tuh kan. Iya kan. Aduh, aku Soalnya tiba-tiba saya menemukan kata yang cocok untuk para jomblower di sini. Aku juga kok jomblo. Apa tuh? Mas Jimmy first. Ya, Mas Jimmy first. Okay. You had better think twice before you speak up. Kamu lebih baik berpikir 2 kali sebelum kamu berbicara. Good job. The number 2 is you better quit smoking or you will die. Alright. Kamu lebih baik berhenti merokok atau kamu akan mati. Good. Bagus ya. Thank you Mas Jimmy. Mbak Luki kan udah. Tadi Mbak Ari udah nggak ya? Udah ya?
Udah kan, udah. Miss? Mbak Sini satu lagi nih, you Udah, had better inform your tutor if you can participate di online class. Terima kasih. Telah mewakili perasaanku baik, beritahu tutor Anda jika tidak bisa mengikuti kelas online. Betul, kamu lebih baik memberitahu tutor Anda jika tidak bisa kelas. Oke, good job. Sini udah ya, Mbak Sini udah. Terus siapa lagi nih? Mbak Atun ketik di Messenger, I'd better go to a bookstore than go to the mall. Oke, betul. Lebih baik ke toko buku dibandingkan ke mall. Betul nggak nih? Atau bookstore di mall boleh juga kan? Ya kan Gramedianya di mall, jadi sekalian. Iya, betul. Thank you Mbak Atun. Satu lagi ya kalimatnya. Miss, I have questions. Sure. Go on. Next. Is there any other words on the same level with had better? Padanan katanya ya. In English or in target language atau di target language atau dalam bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Yang lebih baik ya. Better boleh, had better lebih baik. Padanannya apa ya? Sepertinya kalau lebih baik kita memang pakai better aja. Tapi tergantung, misalnya it is better, apakah ini lebih baik? Is it better, apakah ini lebih baik? Kalau misalnya dalam pola kalimat ini yang kayak memberikan perintah you had better, dia harusnya pakai had better gitu. Oke? Kalau misalnya It is like giving a suggestion. Had sure. better means Exactly. Itu bisa menjadi suggestion, menyarankan, giving advice, or giving suggestion, bisa. Salah satunya seperti itu. Anything else? once more, Miss. Oke, please. Seperti Di contoh kalimat Mbak Sini, bisakah kalau if we want to translate kamu lebih baik memberitahu tutor kamu, apakah dengan menerjemahkan ini kita bisa tetap menggunakan misalnya kamu lebih baik memberitahu tutor kamu, apakah itu lazim atau enggak ya, Miss? kalau di target language nggak lazim, karena konteks bahasa Indonesia itu namanya repetitif atau berulang-ulang kan. Nah, kalau misalnya dalam menerjemahkan, kita diminta untuk fokus terhadap konteks kalimat dan maknanya yang tidak berulang-ulang. Jadi misalnya kamu sebaiknya atau Anda sebaiknya memberitahukan tutor Anda jika tidak bisa mengikuti kelas online. Kalau misalnya itu dianggap repetitif, berarti kita menggantinya misalnya kamu sebaiknya menginfokan tutor jika tidak mengikuti kelas online, karena kan kita maknanya udah tahu tuh kalau tutor Anda itu tutor Anda gitu, jadi maknanya nggak berulang. Katanya nggak berulang, maknanya tetap sama gitu, itu artinya tutor Anda gitu. Jadi kalau in target language itu disesuaikan dengan lazim atau enggaknya, berarti bisa dikatakan kalimat baku atau enggak, atau accepted gitu. Oke, selain itu kalau misalnya kita mengganti dengan kata mu, itu gimana ya? Tergantung contohnya kayak gimana, kalimatnya gimana dulu, sama bentuk terjemahannya kira-kira digunakan untuk apa, apakah tertulis ataukah lisan. Kan ada bentuk terjemahan nih, secara lisan atau tertulis. Nah, kalau untuk secara tertulis, apakah dalam teks misalnya dokumen resmi, apakah lazim atau gunakan katamu? Sebenarnya enggak, bisanya Anda beli, atau misalnya kalau kalian menerjemahkan email kan atau jurnal kayak gitu, itu sebenarnya tidak lazim, tetapi ada yang secara konteks boleh kalau misalnya itu dalam konteks diterjemahkan dalam bentuk tulisan tapi bentuknya tidak terlalu formal, kayak terjemahan berita atau terjemahan. Nah,
terjemahan biasanya kan ada pidato tuh yang diterjemahkan. Nah kalau pola kalimatnya memang menunjukkan mu, nggak bisa diganti lagi jadi anda, nah boleh. Itu sih tergantung pilihan katanya, mau lebih audiensnya lebih formal atau enggak, bentuk tulisannya formal atau enggak. Yang jelas formal tuh harusnya pakai anda, kayak gitu ya. Lagi One more miss boleh. boleh nggak apa-apa, it's okay. I really like if you ask question, jadi Kalau kita misal bisa terjemahkan, ya, kalau misalnya terjemahkan misalnya bahasa Indonesia, apakah kita tetap memakai kata bahasa Indonesia atau Indonesia language? Karena nggak semua orang bisa atau mengetahui kata bahasa. Oh iya. Nah kalau misalnya kayak gini, do you speak bahasa? Kamu pernah nanya nggak ke orang seperti itu? I speak bahasa. Berarti kamu maksudnya saya berbicara bahasa Indonesia, gitu kan? Nah sebenarnya Ya, di sini tuh saya pernah ini menarik karena saya pernah menanya sama profesor saya. Orang tuh bilang I speak bahasa, sebenarnya salah karena bahasa itu bahasa, language. Kita harus bilang Indonesian. I speak Indonesian, nggak perlu pakai language karena Indonesian itu sudah language. Kecuali ada Indonesia language, itu kan orang artikan satu-satu salah. Indonesian itu cukup, dia bisa berarti orang Indonesia atau bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu pakai language, itu repetitif. kalau misalnya dengan kata Pak Bu itu gimana? Contoh, maksudnya Pak Bu kayak gimana? Misal Bapak atau Ibu gitu. Kadang biasa ada orang yang menyatakan, terus kemarin di e-learning juga tutorial malah menganjurkan bahwa Bu atau bapaknya sapaan itu nggak perlu diganti gitu. Oh, misalnya Bu, misalnya Pak Jokowi. Kalau misalnya ada yang nge-translate, mau ada bule, dia nggak men-translate Mr. Jokowi gitu ya. Yes. Nah, Iya. maksudnya gitu. Iya, karena Mr. sama Madam itu sebenarnya kalau udah bahasa Inggris, kemarin kan aku udah jelasin. Itu kan misalnya Jokowi, siapa sih nama lengkapnya Jokowi? Jokowi, Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo. Berarti harus Oh my God, you don't know our presiden. president name? Harusnya tuh Mr. Widodo gitu. Tapi nah kalau misalnya dalam konteksnya nggak perlu, misalnya ada audiens nih, kita langsung interpreter tuh nggak perlu, jadi langsung aja Pak Jokowi karena itu namanya labeling, addressing yang sesuai sama konteks lokal, konteks bahasa Indonesia. Tapi kalau di surat atau di misalnya ada speech, itu memang dianjurkan pakai Mr. Widodo, tapi jangan pakai Mr. Jokowi, Mr. Joko jangan, Mr. Widodo gitu, karena itu sebuah ikutin pola bahasa Inggris supaya mereka paham kalau oh Pak Jokowi ini Tuan Jokowi artinya, bukan Bapak Ibu Tuan atau Ibu gitu. Jadi tergantung audiensnya siapa. Kalau misalnya saya biasa menerjemahkan konteks pidato, misalnya ada pidato dosen diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, saya lihat dulu, oh kalau misalnya ini Tuan ini saya bisa artikan, saya artikan. Tapi kalau misalnya nggak perlu pakai Pak, kalau bulenya nggak tahu pakai Pak, ya kita terjemahkan lah artinya Tuan gitu, tetap kan. Kalau enggak gimana, apa tujuannya penerjemahan? Kayak misalnya address jalan, saya tinggal di jalan ini, mereka kan nggak tahu tuh jalan itu artinya apa. Jadi buat aja misalnya tetap pakai jalan tapi jelaskan konteksnya ini tentang road gitu, atau addressnya, alamatnya seperti itu. Nggak semua bahasa Inggris memang harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia kalau kalian mengikuti polanya. Tetapi kalau mereka nggak mengerti artinya, kalian harus jelaskan konteksnya. Misalnya nih rambutan, contohnya satu lagi, kalian nggak mau bilang kan this is a fruit, nah ini fruitnya it's a bla bla bla, hair fruit, enggak kan, berarti fruit ini has many hairs so people call it like a hair fruit, kayak gitu. Nah gitu maksudnya. Oke? Paham? Gitu. Thank you, Miss. Welcome. Ada lagi Mas Jimmy? Nggak ada. Oke, Mbak sini sinonim sama antonim from have better. Sinonimnya antonimnya apa? Berarti tidak lebih baik. Berarti tidak lebih baik itu buruk kan? Berarti kamu tidak lebih baik. Apa sih? Aku nggak terlalu paham pertanyaannya. Dalam konteks apa kira-kira kalau kita mengatakan tidak lebih
lebih baik itu diartikan ke bahasa Inggris apa ya? Sebaiknya tidak, kan? Berarti should not. Antonimnya bisa should not, seharusnya tidak. Oke? Kan lebih baik kamu seperti ini, berarti seharusnya kamu tidak seperti ini. Berarti should not. Oke ya, seperti itu. Kalau sinonimnya you are better, you better take you had better, it is better for you, lebih baik. Kalau apa lagi selain sinonimnya lebih baik, sepertinya padanannya pakai lebih baik aja untuk menyarankan. Atau should bisa, dari kata Mas Jimmy juga tadi apa sinonimnya, kalau mau misalnya menyarankan bisa pakai should juga, kamu seharusnya gitu. Oke, shouldn't. Nah, oke, terima kasih, sama-sama. Bagus ya, aku suka loh kalau ada discussion seperti ini. Kalian siapkan aja pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang kalian baca modul tuh, ada beberapa yang bikin confused, you can ask me. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang memang betul-betul di luar dari materi, nggak apa-apa, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau enggak, kita cari sama-sama. Oke. Nah, udah semua ya, Mbak ini juga. Nah, sekarang saya mau sebelum ini kenapa nih? Saya mau ada tugas untuk tugas pertama, karena saya pikir dua pertemuan saya sudah lihat kemampuannya juga, saya juga sudah analisa. Sepertinya kita juga butuh tugas untuk melengkapi pertemuan ini supaya kita pemahamannya lebih baik lagi kan. Jadi kan summary-nya sama ya, please understand the purpose. Ini karena udah jam 12, saya mau menjelaskan tugasnya dulu. Saya yang lain mendengarkan. Book review. Saya mau apa ya? Sebaiknya, or I would like to ask everyone to participate for our individual assignment. Ini tugas pertama. Nanti kita cuma punya tiga tugas ya. Jadi saya nggak banyak-banyak. 3 tugas, tolong. Kecuali yang tambahan yang nggak aktif di kelas. Nah, 3 tugas ini tugas pertama, nanti minggu depan pembahasan, selanjutnya tugas kedua dan pembahasan segitu ya terusnya. Tapi 3 tugas doang. 3 assignment ini untuk melengkapi nilai kalian kalau misalnya kemarin kalian lagi nggak sempat ngobrol di kelas, atau misalnya ada beberapa pertanyaan yang saya nggak sempat berikan tapi nggak sempat menjawab karena technical problems. Ini bisa melengkapi ya. Nah, atau ada juga masing-masing yang ada beberapa misalnya tidak sempat menjawab kayak gitu. Ini salah satu contoh, salah satu tambahannya. Tugas pertama kita adalah I would like to ask everyone untuk having book review, karena kita udah belajar tentang prose and novels, books, story. Saya mau teman-teman introduce satu buku, nanti langsung speaking, ini dijawab tapi nanti dijelaskan, difotokan ke saya jawabannya, atau di email boleh, difotokan atau disatuin dikirim messenger juga boleh. Tapi kalau bagusnya lebih apa ya, email aja please. Nanti saya masukkan email saya biar lebih gampang saya atur. Kalian terjemahkan, kalian pilih satu buku favoritnya, terus perkenalan buku itu apa, tulis singkatnya aja, ceritakan tapi jangan kasih endingnya, don't give away the ending please. Kayak tadi Romeo and Juliet misalnya, nggak usah kalian jelaskan kalau dia kan minum racun terus sama-sama meninggal. Yang ketiga, tell about your favorite part of the book or make a connection, atau jelaskan kenapa itu menjadi bagian favorit Anda di bukunya. Terus jelaskan kira-kira kenapa kalian suka itu, relasinya dengan kehidupan sehari-hari atau apa misalnya. Terus kasih rekomendasi kalau misalnya kamu menyukai buku ini, I recommend this book atau enggak. Nah, di sini kalian bisa menjawab secara singkat dan nanti dijelaskan di pertemuan pertama kita di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Seperti itu. Jelas ya tugasnya? Jelas. Oke, jelas ya. Langsung, aduh Miss susah banget. Enggak kok, ini I give you I give you opportunity to speak for the next meeting. Jadi kemarin kan Tia, cocok ini, kita kan hari Minggu mau nyari buku.
Buku apa Tapi aja? saya minggu depan itu loh Miss, shift sore. Iya ya, shift sore, nggak apa-apa. Nanti bisa bisa di next di pertemuannya kita luangkan sedikit waktu untuk yang belum presentasi, ya. Jadi nggak apa-apa. Okay. Tapi siapkan aja deadline-nya Deadline-nya? sebelum pertemuan hari ini. Jadi misalnya hari ini kita masuk jam 10, berarti kalau perlu kalau bisa dikirim 1 jam sebelumnya lah. Paling deadline lah itu. Jam 9 biar saya bisa revisi sedikit. Oke, Miss. Oke. Nah, boleh singkat, nanti kalian jelaskan intinya notes-nya, tapi kalian presentasinya bagus ya, bebas. Yang penting indikatornya adalah how you can introduce to us the book that you love, and then how you can practice your speaking, and how do you try to make sentences in English. Gitu aja. Oke? Clear everyone? Clear. Oke, clear. Oke ya. Nah, if there is no question, I think that is the end of our meeting. Karena ini udah lewat juga waktunya, nggak masalah, jam 12:07. Jadi ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Kalau ada nanti langsung hubungi saya saja ya. If you have a question, please approach me. I think that's all for this evening. In this third meeting, I'm very grateful and very being thankful karena semua partisipasi baik dalam bentuk chat maupun partisipasi, dan itu yang saya inginkan. Terima kasih juga untuk waktunya untuk 2 jam, dan semoga next meeting kita bisa lebih baik lagi in doing our online class. Okay? Stay safe, stay healthy, and then stay happy. I think that's all. Nggak ada kata penutup, Mbak? Nggak ada ya? Sudah ya. Oh, ada, Miss. Apa? Tadi had better. Apa Ini itu? buat jomblowers yang iya, ada silahkan. di sini. Untuk menutup itu apa? If you have choice between me and her, you had better to choose her. Because if you really love me, there would not be any other choice. Oh ya. Oke, artinya Aduh, The Miss, meaning of jika kamu mempunyai pilihan antara aku atau dia, kamu lebih baik memilih dia. Oke, Karena dengar jika tuh kamu Mas benar-benar Jimmy. mencintaiku, Oke, maka dengar. tidak akan ada pilihan lain. Oke, dengar tuh Mas Jimmy, dari lubuk hati yang paling dalam. Mas Jimmy, dengar Mas Jimmy. Oke. listen to my heart beat gitu. Oke. Nice intermezzo, nice Baik quote. jahat. Oh, Saya yang jahat sih, Mas Jimmy. Oh, sorry miss. It's okay, it's fine. Oke, dari orang terima ketiga. kasih ya. Good. Oke, Miss. That's good. Closing. See you next meeting, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.